AHY pasti malu, Filipina akan uji coba strategi mirip Indonesia atasi pandemi. Ditulis oleh Syardi dari Sewa.com. Begitu pandemi mulai menjalar ke seluruh dunia mulai Februari 2020, semua negara bersiap-siap dengan strateginya masing-masing. Mereka memiliki kebijakan sendiri dalam menangani lonjakan kasus COVID-19. Salah satunya adalah melakukan lockdown. Beberapa negara di Asia Tenggara juga memilih cara yang sama, yaitu Malaysia, Filipina, dan Singapura. Indonesia tidak pernah sekalipun berpikir ke arah situ, meskipun banyak pihak yang mendesak agar diberlakukan lockdown. Lockdown tidak pernah efektif, catat itu baik-baik. Yang menyarankan lockdown, apalagi untuk negara berkembang dan sebesar Indonesia, adalah orang yang tidak paham kondisi negara ini atau orang yang punya agenda politik tertentu. Beberapa waktu lalu, seorang politikus asal Malaysia secara tidak langsung memuji penanganan COVID-19 di Indonesia dan membandingkannya dengan di Malaysia. Angka positif harian di Indonesia lebih rendah dari setengah kalinya kasus positif di Malaysia. Filipina juga melakukan lockdown beberapa kali, akan tetapi negara itu tetap kewalahan dan hingga saat ini mulai menunjukkan tanda menyerah. Presiden Filipina Rodrigo Duterte baru-baru ini mengatakan negara itu tidak mampu lagi melakukan lockdown karena menghancurkan ekonomi dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Situasi diperparah dengan angka vaksinasi yang hanya sekitar 19%. Belum lagi fasilitas kesehatan yang terisi cepat dan mulai kewalahan. Filipina kabarnya akan mencabut lockdown di Manila pekan ini karena khawatir ekonomi akan semakin terpuruk jika terus lanjut lockdown. Filipina akan menguji coba lockdown lokal atau pembatasan dalam beberapa kegiatan masyarakat untuk membangkitkan kembali perekonomian. Kabarnya pembatasan ini nantinya mirip yang dilakukan di Indonesia seperti PSBB atau PPKM yang pernah dan sedang diberlakukan di Indonesia. Ingat, tidak ada satupun negara yang berhasil menekan pandemi melalui lockdown. Yang pernah melakukan lockdown juga pada akhirnya terserang gelombang kedua. Dan saat ini banyak negara yang mulai new normal hidup berdampingan dengan corona. Lihat saja USA, tak pernah lockdown. Saat ini mereka yang telah divaksin bebas kemana saja. Acara-acara juga mulai dipenuhi penonton secara live. Tentu kita masih teringat dengan Partai Demokrat yang pernah meminta agar pemerintah segera melakukan lockdown untuk menekan angka kasus positif virus COVID-19 sekitar Maret 2020 lalu ketika awal pandemi. AHY melakukan konferensi pers. Demokrat mengeluarkan 6 rekomendasi kepada pemerintah terkait hal itu. Salah satunya adalah melakukan lockdown. Belum lagi AHY, istrinya Anissa Pohan, memandu anaknya menuliskan surat terbuka ke Jokowi yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Anaknya mendapat tugas dari sekolahnya untuk membuat dan menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris, menjelaskan tentang lockdown di masa pandemi COVID-19 ini dan kenapa harus lockdown secara mandiri di rumah. Dan teks pidato tersebut harus disampaikan langsung ke hadapan Presiden Jokowi. Saya merasa kebijakan lockdown untuk menghentikan dan mencegah transmisi COVID-19 serta mengurangi jumlah kematian. Kebijakan lockdown telah dipraktikkan di beberapa negara, misalnya Amerika Serikat, China, Singapura, dan banyak negara Eropa. Lockdown terbukti membantu mengendalikan dan mengurangi penyebaran virus ini. Begitu inti tulisan tersebut. Terbukti apaan? Lockdown berhasil sementara, lalu lockdown lagi. Begitu seterusnya, ibarat orang berlari di lapangan berputar-putar tanpa kemanapun. Yang ada hanya habis anggaran. Negara-negara yang suka lockdown saat ini lebih memilih hidup berdampingan dengan COVID-19. Dan terbukti Malaysia pun tidak berhasil. Filipina pun tak tahan terus-menerus melakukan lockdown. Mereka malah memuji dan mulai menerapkan strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Yang di sini tukang nyinyir memuja-muji negara lain dalam menangani pandemi. Dan sekarang negara lain yang memuji Indonesia. Pastinya ada yang dipermalukan selama ini yang teriak lockdown, pasti tidak bisa buka mulut. Terkadang nyinyir itu gampang, ibarat pengamal sepak bola. Gampang menilai dan menganalisa permainan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Tapi kalau disuruh bertanding di lapangan, belum tentu bisa. Intinya saat ini pandemi mulai terkendali. Jangan lengah karena bisa kembali diterapkan PPKM yang lebih ketat kalau kasus melonjak lagi. Ini lingkaran yang entah sampai kapan baru ketemu ujungnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Politikus Malaysia puji penanganan COVID-19 Indonesia, oposisi cuma ribu doang, ditulis oleh Syardi dari Sewa.com. Malaysia yang sejak awal pandemi terlihat berhasil meredam laju kasus positif mulai kewalahan. Sejak varian Delta menyerang, kasus di Malaysia melonjak drastis. Kebijakan lockdown yang pernah dilakukan beberapa kali dirasa tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pimpinan DAP Malaysia Lim Kit Siang menilai Indonesia lebih berhasil dalam mengurangi laju infeksi virus corona dibandingkan negaranya, padahal Indonesia memiliki populasi yang jauh lebih besar. Lim meminta Menteri Kesehatan Malaysia yang baru Khairi Jamaluddin untuk menyelesaikan masalah COVID-19 di Malaysia.
Bisakah Menteri Kesehatan yang baru Khairi Jamaluddin menjelaskan mengapa selama 16 hari berturut-turut Indonesia mengurangi kasus baru COVID-19 hariannya menjadi kurang dari Malaysia? Bahkan kurang dari setengahnya seperti kemarin 8.955 kasus, sementara Malaysia 20.988 kasus, kata Lim. Ini bukan mencari-cari kesalahan, tetapi mencari cara untuk meningkatkan penanganan kita terhadap pandemi COVID-19 sehingga memenangkan perang, katanya. Kasus baru negara per 1 juta orang sekarang 572,43 dibandingkan dengan Indonesia 37,40. Kemudian Filipina 126,95 dan Myanmar 61,27. Ini menurut angka dari Our World in Data yang diterbitkan 1 September. Malaysia juga menduduki puncak angka kematian COVID-19 di kawasan itu dengan 8,48 per 1 juta orang. Vietnam berada di urutan kedua dengan 8,19 kematian harian per 1 juta orang. Sementara di Indonesia adalah 2,36 menurut situs web yang sama. Lim juga mengatakan dengan laju saat ini Malaysia akan menembus angka 1,8 juta untuk total kumulatif kasus COVID-19. Dengan angka kasus positif dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang terus menurun, artinya pemerintah Indonesia sudah berhasil menekan laju penularan COVID-19. PPKM yang sempat digagas karena meningkatkan varian Delta, mulai dari PPKM darurat, lalu PPKM level 1 hingga 4, ternyata membuahkan hasil. Meski awalnya sempat diragukan karena hanya ubah nama. Semua pihak bahu-membahu meski tetap ada pihak lain yang nyinyir dan memperkeruh situasi. Yang menjadi salah satu faktor keberhasilan juga adalah vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah. Vaksinasi berperan dalam pengurangan kasus berat dan kematian pasien yang terinfeksi. Meski masih belum mencapai target minimal untuk mencapai herd immunity, tapi vaksinasi terus digencarkan. Semoga dalam waktu dekat akan segera terrealisasikan. Bagi yang masih nyinyir dengan kinerja pemerintah, ya sudah, memang tukang nyinyir seperti itulah. Ini sekaligus menjadi bukti kalau pemerintah pusat telah mengambil langkah yang benar, yaitu mengambil alih penanganan pandemi sehingga menjadi lebih terarah dan satu komando. Sebelumnya penanganan masih terkesan amburadul, kepala daerah terkesan bergerak sendiri, bahkan ada yang melenceng dari pusat demi mencari simpati publik dan citra politik. Ini tentu saja membuat situasi jadi kacau balau. Apa yang dikatakan oleh politikus Malaysia di atas bisa menjadi cambuk agar prestasi pemerintah ini dipertahankan. Dan kalau bisa kasus terus menurun hingga di titik bawah yang disarankan WHO. Banyak negara yang sudah mulai bersiap ambil ancang-ancang membuat kebijakan terkait endemi, yaitu hidup bersama virus corona. Singapura dan Malaysia sudah bersiap. Pemerintah Indonesia juga kabarnya sudah memikirkan ke arah sana, sedang dibuatkan roadmap-nya. Pandemi ini entah kapan akan berakhir, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali varian-varian baru yang lahir. Nama variannya makin kesini makin banyak, dengan penjelasan yang kalau tidak kuat mental, pasti bakal takut dan merasa dunia ini suram. Tapi apapun ceritanya, kita tidak bisa terus seperti ini, bukan? Memangnya siapa yang mau hidup seperti ini selamanya? Cepat atau lambat kita harus belajar hidup berdampingan dengan virus. Sebelum pandemi dan dari zaman nenek moyang juga sudah hidup berdampingan. Hanya saja harus ada angka pencapaian herd immunity melalui vaksinasi. Cepat atau lambat pandemi ini akan menuju akhir.